Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama itu Ketua Tanfisiyah MBC Kecamatan Kandang Haur kepada Kiai Haji Abdul Wahab dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram Rais ya MBC NU Kandang Haur Romo Kiai Haji Yasin Muhammad Yasin Al-Mukarram Mustasyar MBCNU Kandang Haur Romo Yai Kiai Haji Syafaat, yang terhormat Sekjen PCNU Kabupaten Indramayu Kiai Haji Mahmun Rahman, yang terhormat Kapolsek Kandang Haur, yang terhormat Bapak dan Ramil Kandang Haur, para pengurus dari camat, ada kecamatan, kecamat atau perwakilannya yang saya hormati, diwakili Kang Wisnu. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus MBCNU Kandang Haur, dan yang saya banggakan hadirin semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya. Perlu diketahui pada malam ini kita memperingati Hari Santri. Hari Santri tidak lepas dan tidak mungkin jauh dengan yang namanya Nahdlatul Ulama, Ormas Nahdlatul Ulama. Karena Hari Santri itu hadiah terbesar atau kado yang paling terindah dan bahkan mutiara yang pernah terpendam selama 70 tahun di negara Republik Indonesia. Pas ke 70 tahun mutiara itu ditemukan oleh Presiden Jokowi dan dihadiahkan atau dibikin kado buat Nahdlatul Ulama. Itu Hari Santri. Kenapa seperti itu? Karena selama 70 tahun setelah merdeka, santri sangat tertutup tentang sejarahnya santri. Padahal yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yaitu kiai dan santrinya. Tapi alhamdulillah di tahun 2015 Hari Santri diadakan atau menjadi Hari Santri Nasional atau Hari Nasional, yaitu oleh Presiden Jokowi. Cuman waktu itu waktunya belum ditentukan. Tanggal berapa, bulan berapa Hari Santri ini dicatat atau diperingati. Kata Presiden Jokowi harus tanggal 1 Muharram. Setelah rundingan Ketua NU dan ulama-ulama NU yaitu Buya
Said sebagai ketua PBNU menentukannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Karena apa? Kalau tanggal 1 Muharram berarti bukan milik santri. Agama Islam tahun Hijriah, yaitu milik seluruh umat Islam yang ada di dunia. Jadi seluruh umat Islam di dunia pasti memiliki 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Makanya Buya Said menentukannya di 22 Oktober karena ini cuman punya milik, yaitu negara Republik Indonesia. Maka diperingatinya pada tanggal 22 Oktober. Kenapa harus 22 Oktober? Melihat sejarah hari santri, sejarah santri. Jadi pada 1 Oktober menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu kurang lebih 2 bulan setelah Agustus, 17 Agustus Indonesia merdeka, 1 Oktober, pihak sekutu yaitu menghadap Bung Karno. Pihak sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Portugis, Belanda dan lain-lain menghadap Bung Karno, tidak terima bahwa Indonesia merdeka. Pengen direbut kembali kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, tanggal 1 Oktober. Dia datang minta agar Indonesia mau direbut kembali oleh pihak sekutu. Dan kalaupun merdeka tidak boleh dengan NKRI, dengan pakai NKRI. Harus seperti Australia. Akan tetapi Bung Karno tidak membalas permintaan pihak sekutu pada 1 Oktober. Nah, setelah belum memutuskan, Bung Karno setelah sekutu kembali ke tempatnya, kemudian Bung Karno mengundang seluruh pahlawan, dihadirkan semuanya, dan salah satu yang hadir di rapat itu untuk menentukan bagaimana ini permintaan sekutu, kalaupun tidak mau maka akan ada serangan susulan merebut kemerdekaan. Akhirnya Bung Karno mengundang seluruh pahlawan atau orang-orang penting di Jakarta, salah satunya yang hadir yaitu Jenderal Sudirman. Ini sejarah hari santri. Jenderal Sudirman di dalam rapat mohon ke Bung Karno, usul ke Presiden Bung Karno agar Presiden mengutus salah satu utusan menghadap ke Jawa Timur, yaitu ke Al-Maghfurlah Rais Akbar PBNU Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi suruh mengutus salah satu orang datang ke Mbah Hasyim minta petunjuk bagaimana menghadapi sekutu yang akan menyerang Indonesia dan merebut kemerdekaannya kembali. Akhirnya utusan itu datang ke Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng menghadap Mbah Hasyim. Di sana dari utusan Presiden ngobrol dengan Mbah Hasyim, dan Mbah Hasyim pun mengundang, memanggil lagi yaitu wakilnya waktu itu Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, minta pendapat. Bagaimana Presiden Soekarno minta pendapat seperti ini. Nah, akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah mengumpulkan seluruh PCNU yang ada di Jawa dan Madura. Jadi seluruh ketua PCNU yang ada di Jawa dan Madura dikumpulkan rapat untuk menghadapi sekutu akan datang ke Indonesia merebut kemerdekaan lagi. Yaitu tanggal 20 Oktober rapat itu. Nah, hasil rapat salah satu yang hadir rapat yaitu adalah dari Cirebon, Kiai Abbas. Nah, dalam rapat itu maka
memutuskan, para ulama dan kiai seluruh PC NU memutuskan dan diputuskan oleh Mbah Hasyim harus mengeluarkan resolusi jihad. Nah, keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Mbah Hasyim merintahkan seluruh PC NU, kiai-kiai NU dan ulama, begitu juga tentara dan santri-santrinya untuk resolusi jihad. Di dalam resolusi jihad itu ada 3 poin yang bikin membara anak-anak santri ini. Pertama, fardu ain, poin pertama. Jihad memerangi yaitu penjajah di Indonesia pada merebut kemerdekaan adalah fardu ain. Kalau sudah fardu ain berarti wajib memeranginya. Makanya sangat menggelora santri-santri itu. Fardu ain. Yang kedua, barang siapa yang meninggal di medan pertempuran waktu itu, maka dianggap mati syahid. Jadi ambil landasannya aumut iskariman aumut syahidan. Jadi hidup dalam keadaan mulia atau mati syahid. Itu poin yang kedua. Resolusi jihad isinya yang kedua yaitu kalau mati dalam peperangan waktu itu maka dinyatakan mati syahid. Yang terakhir, yang ketiga, poin ketiga, barang siapa yang berpaling dari negara Indonesia atau ikut gabung dengan sekutu atau memfasilitasi sekutu penjajah, maka dia dicap sebagai orang yang zalim atau munafik, bahkan sah untuk dibunuh waktu itu. Itu isi 3 poin resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Nah, pas pada tanggal 24 Oktober sekutu datang ke Surabaya, ke Pulau Jawa. Kurang lebih 6.000 tentara Inggris sekutu datang ke Surabaya untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, pada waktu itulah resolusi jihad sudah dikumandangkan di mana-mana. Jadi seluruh kiai santri sudah bergerak semua akan menghadapi penjajahan yaitu sekutu dari Inggris, Belanda, Portugis dan lain-lain untuk merebut kemerdekaan Indonesia. 27 Oktober sudah belum semangat, Pak. Ada seorang pemuda yang gagah perkasa dari Surabaya, namanya Sutomo. Dia datang ke Mbah Hasyim minta izin. Yang dikenal dengan nama Bung Tomo. Datang pas tanggal 27 Oktobernya, sekutu sudah mendarat, tanggal 24, 26 sekutu mendarat, 27 Oktober Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim pamitan untuk menyiarkan resolusi jihad ini di media massa. Dan disiarkan di seluruh masjid-masjid di Pulau Jawa dan Madura. Bung Tomo pamitan, akhirnya diizinkan oleh Mbah Hasyim. Waktu itulah makanya Bung Tomo sangat terkenal sebagai pencetus pemuda-pemuda arek-arek Surabaya. 27 Oktober berkumandang semua dan mulai itulah takbir-takbir dikumandangkan. Tapi sekarang tidak dilanjutkan oleh orang-orang NU takbirnya, malah dilanjutkan oleh pihak sebelah. Takbir seperti itu. Jadi takbir dikumandangkan, resolusi jihad terus dikumandangkan di seluruh masjid. Akhirnya seluruh santri, ulama dan kiai bergerak semua. Perang 3 hari menghadap pihak sekutu dan pihak sekutu kalah, Pak. Akhirnya ada kalah, dia mohon ke
Bung Karno untuk gencatan senjata, artinya peperangan diberhentikan dulu. Akan tetapi tanggal 30 Oktober gencatan senjata, ada peristiwa lagi yang luar biasa. Lagi berundingan gencatan senjata tinggal tanggal 30. Nah, di Surabaya santrinya Mbah Hasim yang namanya Harun tetap maju Pak, menyerang pihak sekutu dan bahkan langsung bawa bom sendiri dia. Pasang bom menghadap jenderal Inggris, waktu itu pimpinan komandan perangnya, dan mati bareng. Yang namanya Malabi. Malabi itu santrinya Mbah Hasim yang namanya Harun yang bawa bomnya, akhirnya meledak bareng dengan Jenderal Malabi. Nah, pada waktu itulah makanya tidak berhenti gencatan senjatanya, terus peperangan. Akhirnya pihak sekutu terkikis dan alhamdulillah lahirlah yaitu Hari Pahlawan tanggal 10 November. Itu sejarah Hari Santri. Alhamdulillah pada tahun sekarang dan seterusnya kita sebagai santri, dan santri tidak lepas dari Nahdlatul Ulama, bisa diperingati setiap tahun. Adik-adikku dan bapak-bapak semuanya, setelah itu kita patut bersyukur dengan adanya Hari Santri, dan kita harus benar-benar memetik dari hasil perjuangan ulama-ulama kita dulu, tidak pernah patah semangat bagaimana mempertahankan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan sekarang juga kita tetap sebagai masyarakat Indonesia tetap mempertahankan dari rongrongan yang tidak diinginkan atau pihak-pihak yang pengen mengacaukan negara Republik Indonesia. Cuman itu dari saya hanya sekilas kenapa Hari Santri harus diperingati, dan kita harus tetap memperingati setiap tahunnya supaya kita mengenang pahlawan-pahlawan kita, santri-santri dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, orang tua kula sekaligus mustasar dari Indramayu juga Kandang Haur juga, jadi PC dan MBC, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Hakim Zakaria, tuang tua Dewi Berkalingan ya. Kemudian yang saya hormati kepada Ketua MVC Kandang Haur yaitu Bapak Haji Abdul Wahab, yang saya hormati pula kepada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, memperkenalkan kula sing arani Syafaat, paling pertama ning Gang Bongas dari tahun 97. Dari tahun 97 kula bergerak sampai dari sedikit ngomong lah cerita Hari Santri tadi sudah lengkapnya begitu ya kan. Ini cerita saya sendiri awal-awalnya. Di sini Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dulu tuh orang tahlilan aja pakai celana pendek. Kita tahlilan di situ pada minum-minuman biasa. Ya mohon maaf gitu. Saya diomelin di itu biasa gitu. Mohon maaf sampai udah perjalanannya itu saja tuanya. Nah, kemudian
Yang saya hormati Bapak Kiai Abdullah, teman saya, dan juga Kiai Rois Surya, teman kami juga paling pertama kali mendirikan Yayasan As-Sayyid Murtadho, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin MS, ya, Maulana Sarjati atau MS. Kemudian yang saya hormati Kiai Wisnu, alhamdulillah. Yang saya hormati dari PW perwakilan barangkali dan dari PC, yang saya hormati pula seluruh Banom Kandang Haur, dan juga saya hormati wabil khusus kepada saudara kita yaitu Bapak Haji Supendi selaku Ketua Yayasan Ma'arif beliau. Dan juga yang saya hormati pula kepada Banser, Ansor, dan wabil khusus kepada seluruh grup Hadroh, entah dari mana saya pun nggak tahu. Yang penting yang saya hormati kepada juga Pak Ustadz Dasuki, mohon maaf yang lain barangkali tidak ini ya, khusus juga kepada Pak Kiai Maksum yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka memperingati atau peringatan Hari Santri Nasional 2024 dan yang berjudul Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Ya, tolong diartikan sendiri. Karena kalau diartikan lama nanti jadi judul nanti kan. Jadi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula, sedikit saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Mungkin orangnya sedikit itu Kang Karsandi, mungkin karena undangannya kali. Karena undangannya di rumah Bapak Haji Syafaat. Jadi mau banyak bagaimana orang di dalam rumah, ya kan? Makanya yang datang sedikit tuh, ya kan? Coba di halaman Yayasan As-Sayyid Murtadho, saya rasa penuh, saya rasa banyak. Karena mohon maaf, karena kalau yayasan banyak yang memiliki, banyak yang mempunyai gitu. Jadi ya hanya itu aja Kang Sandi. Ini hanya menyampaikan unek-unek saja buat kedepannya biar gitu. Halaman yang kita pakai halaman atau halaman Pak Haji Syafaat boleh, tapi lebih lengkapnya tuh halaman Yayasan As-Sayyid Murtadho. Makanya tuh orang lelakinya sedikit banget lihat. Karena dianggap di rumah gitu. Bapak Ibu sekalian, mau bicara Hari Santri tadi Pak Ketua sudah segitu lengkapnya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di Kandang Haur ini saya selaku Ketua Pembangunan Gedung Dakwah NU di MWC. Akan tapi belum juga terrealisasi. Dan insya Allah mau saya laksanakan, saya belum obrolan dengan ketua yayasannya, akan tapi insya Allah hati kita dan hati beliau selalu nyambung. Mau saya minimal buat pondasi dulu di Ma'arif sana. Minimal saya buat pondasi. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sekarang nggak tega, tujuannya tadinya tuh kalau banyak beludak, saya mau gelar surban walaupun boleh dapat sesak atau berapa gitu. Akan tapi yang datang kayak gini-gini aja jadi nggak tega gitu, nggak bisa. Ternyata orang sendiri, orang kita semua hanya segini-gini aja gitu. Jadi nggak usah lah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian doanya dan juga sekali lagi
kami atas nama Ketua Umum Yayasan As-Sayyidul Murtado, Ketua Umum Bapak sekalian, saya Ketua Umum dari beberapa cabang, dari cabang Jakarta, dari cabang Bogor, dari cabang Bali, dari cabang Wonogiri, dari cabang Pemalang, dari cabang Bandung, dan dari cabang Demak. Insya Allah makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, perlu diketahui kami tiap melaksanakan tidak pernah membuat proposal, tidak pernah istilahnya apalagi dibilang pungutan liar dan lain sebagainya. Insya Allah kami, yayasan kami kuat, insya Allah yayasan kami kuat, karena di beberapa cabang kalau saya getokin saja, 10 jutaan, itu sudah ratusan juta Pak Kapolsek. Jadi untuk orang-orang jamaah yang terdekat tinggal bersyukur saja ada yayasan di sini adalah menguntungkan di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Dan tadinya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, gang ini gelap sekali tidak ada gang. Saya yang buat, kemudian saya yang ngaruk, saya yang ngecor. Saya tidak minta dari desa, tidak minta dari masyarakat, tapi setelah jadi mangga dinikmati bersama di lingkungan kita yang tadinya banyak suara kodok. Sekarang alhamdulillah, apalagi besok lusa Bapak Rastano memberikan lampu itu di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja karena sudah malam. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Mustasar PCNU Kabupaten Indramayu Bapak Kiai Hakim Jakaria, yang terhormat Sekjen PCNU Indramayu Bapak Haji Makmun MPD, yang terhormat Rois Syuriah MBC NU Kandang Haur Bapak Kiai Syafaat, siapanya? Roisnya. Lah, yang terhormat Ketua MBC Bapak Haji Wahab, yang terhormat Bapak Kapolsek, terima kasih Pak, mudah-mudahan berkah barokah. Pak Dan Ramil terima kasih, dan seluruh jajaran pengurus NU dan masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa NU didirikan itu 3 tujuan. Yang pertama adalah mas'uliyah diniyah, tanggung jawab kita terhadap agama. Para kiai kita mengajarkan kita untuk menghormati masing-masing berkeyakinan. Yang Kristen dengan Kristennya, yang Hindu dengan yang Hindu, yang Buddha dengan yang Buddhanya. Termasuk dalam Islam dengan golongan. Golongan Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya, Al-Wasliyahnya, NU dengan NU-nya. Nah, ini penting untuk bisa menjaga kerukunan hubul waton minal iman. Ini penting. Ya, ini penting. NU punya kontribusi besar terhadap pendirian bangsa ini. Sebelum tentara lahir dan polisi lahir, NU sudah lahir untuk memperjuangkan negara ini sampai merdeka. Itu penting yang wajib kita pertahankan. Kemudian mas'uliyah diniyah, mas'uliyah istimaiyah. Ya. Jadi bagaimana NU bertanggung jawab terhadap masyarakat. Perbedaan di masyarakat itu sunatullah.
Tidak boleh menjadi perbedaan yang prinsip, apalagi terjadi sebuah propaganda atau provokator. Jadi pemahaman-pemahaman beragama itu kita harus menghormati, yang penting tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengganggu. Ini penting supaya ngaji aman, mola aman, sholat aman, ya, kemudian sekolah aman, semuanya aman. Nah, ini penting, Mas. Tetapi kita punya problem besar bahwa bonus demografi kita ini, Indonesia dikaruniai masyarakat dengan usia yang sangat produktif. Tetapi terasa atau tidak, terutama pemerintahan daerah atau di Kandang bahwa kita punya penjajahan yang sangat luar biasa dibandingkan penjajahan Belanda dan Jepang. Yaitu apa? Obat-obatan yang harganya murah yang bisa dibeli oleh anak-anak kita. Ini penting. Mumpung ada Pak Kapolsek, saya sudah datang ke Pak Kapolsek. Kemarin saya ngomong sama Pak Kapolres ketika ada Pak Kabinda datang ke rumah Pak Kiai, saya membersamai Pak Kabinda, kemudian Pak Kapolres, tolong, saya yakin tahu aparat, saya yakin tahu. Nah, jadi jangan sampai masyarakat mengambil sikap yang sangat keras terhadap pemain, penjual obat-obatan. Ini penjajahan yang merusak generasi. Percuma, Pak. Pendidikan dibangun di mana-mana, tapi obat-obatan begitu mudah. Saya sudah ngomong sama Pak Kapolres kemarin, kontak-kontak sama Pak Kapolres. Ya, karena apa, Pak? Saya LO Gubernur, saya LO Kapolda, sangat mudah bagi saya untuk komunikasi. Tetapi saya menghargai Kapolsek, menghargai Kapolres. Tapi saya berharap Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan tokoh masyarakat berantas itu. Merusak, Pak, kasihan tuh. Bagaimana tangisan darah untuk bisa membiayai anak-anak ini untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi dalam sebuah lingkungan narkoba begitu mudah dibeli. Obat-obatan harganya 10.000. Minuman keras yang dulu pakai ini sekarang pakai autan. Itu di Anjun. Di Anjun itu semua yakin pada sudah tahu tuh di Anjun. Di Eretan itu. Ya. Jadi saya mohonlah, saya mohon tokoh masyarakat, ayo Pak, gerakan membangun supaya generasi muda kita tidak masuk pada ruang terbawa oleh minuman keras, obat-obatan. Ini penting, Pak. Saya mohon kepada Pak Kapolsek jadi amaliyah. Karena apa? Pimpinan itu, Pak, pimpinan, karena saya juga pimpinan, tangannya ini berzikir, mulutnya ini juga berzikir. Setiap apa yang kita ambil keputusan dan kebijakan sebagai amaliyah dan jariyah kita. Ini, Pak, pahami ini. Jadi seorang pemimpin itu tangannya ibadahnya banyak, mulutnya ibadahnya banyak. Setiap keputusan dan tangan itu menjadi amaliyah ibadah. Jadi penting, sangat penting sekali. Yuk, Nang ya, awas Nang ya. Senang bakal diomong ning batur-bature. Anak obat harga 10.000, 20 aja pada gelem ya. Aja pada gelem dong ya. Pak, tolong awasi anak-anak, Pak. Ibu, tolong awasi anak-anak. Sekian akeh bocah pelanga plongo karena kena obat-obatan. Ya. Dan mudah-mudahan tokoh masyarakat, ayo kita bareng dengan aparat keamanan, kita berikan informasi bagaimana Kandang Haur ini kondusif, Kandang Haur ini aman dari obat-obatan, sekolahnya lancar, ibadahnya lancar, ngajinya enak, ya, sehingga Kandang Haur menjadi kecamatan yang baldatun, toyibatun, warobun gapur. Kandang Haur akan memancarkan sinar keberkahan. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat, yang sukses, yang soleh dan soleha. Terima kasih. Mohon maaf
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.